Halo semuanya, perkenalkan nama aku Caca sebagai permaisuri. Nama aku Ciawo, aku berperan sebagai Kandita. Nama aku Marcelo, aku berperan sebagai raja. Nama aku Kenzo, berperan sebagai dukun. Nama aku Bagas, berperan sebagai prajurit. Selamat menyaksikan. Di kerajaan Pajajaran yang megah dan makmur, hiduplah Putri Kadita. Putri raja yang terkenal akan kecantikan, kebaikan hati, dan kelembutannya. Setiap hari, istana dipenuhi senyum rakyat yang mengagumi sang putri. Mereka percaya Kadita membawa keberkahan bagi negeri. Pada suatu pagi yang cerah, sang raja memanggil Putri Kadita ke ruang balairung. Kadita, ayah bangga padamu. Rakyat sangat menyayangimu. Terima kasih ayah, aku hanya ingin membuat kerajaan bahagia. Semua orang selalu memuji Kadita. Namun, di balik pujian yang diterima Kadita, hati permaisuri menjadi semakin gelisah. Rasa iri yang kecil di hatinya tumbuh menjadi benih kebencian. Ia merasa posisinya sebagai permaisuri tergeser oleh kecintaan rakyat pada Kadita. Baginda, apakah hanya Kadita yang ayah banggakan? Bukan begitu, Kadita hanya dekat dengan rakyat. Seolah aku tidak dianggap. Hari-hari berikutnya, kecemburuan permaisuri makin membara. Setiap kali ia melihat Kadita berbuat kebaikan, entah menari untuk menghibur rakyat atau membantu para pelayan istana, hati sang permaisuri diselimuti iri. Dalam diam, ia mengamati setiap gerak-gerik putri itu, mencari celah untuk menjatuhkannya. Permaisuri mengintip Kadita yang sedang menyiram tanaman. Ia selalu terlihat sempurna, aku harus melakukan sesuatu. Didorong rasa iri yang membutakan, permaisuri nekat pergi ke tempat terlarang di pinggiran hutan istana. Di sana tinggal seorang dukun sakti yang dikenal mampu menciptakan kutukan mengerikan. Dukun, aku ingin Putri Kadita menderita. Apa yang kau inginkan? Buat tubuhnya penuh dengan luka agar semua orang takut padanya. Baik, akan kulakukan. Bim salah bim. Mantra gelap itu bergetar di udara, membawa aura dingin yang menakutkan. Langit pun tampak ikut muram. Tidak lama setelah mantra dilepaskan, kutukan itu mulai menjalar ke tubuh Putri Kadita seperti asap tak terlihat. Ia merasakan sakit yang tak pernah dirasakan sebelumnya. Aduh, kulitku sakit. Apa yang terjadi padaku? Kutukan itu pun mengenai Putri Kadita. Tubuhnya dipenuhi luka misterius yang tidak bisa dijelaskan tabib manapun. Sejak kutukan itu mulai terlihat, suasana di dalam istana menjadi hening dan mencekam. Tidak ada suara apapun selain langkah kaki raja yang bergegas menuju kamar Kadita. Raja merasa ada sesuatu yang sangat buruk menimpa putrinya, hingga jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Begitu memasuki ruangan, raja terkejut melihat Kadita sambil memegang tubuhnya. Luka-luka aneh itu tampak semakin menyebar, membuat sang raja sulit menahan rasa sedih dan takut. Prajurit setianya mengikuti dari belakang dengan wajah tegang karena melihat kondisi sang putri yang tidak seperti biasanya. Kadita, kenapa tubuhmu seperti ini? Aku tidak tahu ayah. Baginda, rakyat ingin Putri Kadita untuk diasingkan. Tidak, itu tidak adil. Maaf Baginda, tapi itu perintah dari rakyat untuk mengasingkan Kadita. Dengan hati yang patah, Kadita menerima nasibnya. Meskipun ia tidak bersalah, ia memilih mengalah demi ketentraman rakyat. Jika ini keinginan rakyat, Kadita akan pergi. Ayah minta maaf nak. Permaisuri dari kejauhan menyaksikan dengan rasa bersalah yang semakin besar. Namun, ia tak berani mengaku.
Kadita berharap Tuhan memberikan kekuatan untuk bertahan. Tuhan, tolong kuatkanlah aku. Setelah perjalanan, Kadita tiba di pantai selatan. Ombak besar dan angin laut menyambutnya. Tempat itu terasa berbeda, seolah memanggilnya. Indah sekali. Mungkin di sini aku bisa sembuh. Kadita berdoa dengan sepenuh hati. Jika aku tak bersalah, sembuhkanlah aku. Tiba-tiba suara gaib yang lembut namun kuat bergema dari laut. Suara itu bagaikan panggilan suci yang tidak dapat ditolak. Putri Kadita, masuklah ke dalam laut. Laut akan membersihkanmu. Saat Kadita melangkah ke dalam ombak, air laut yang jernih dan suci mulai menyelimuti tubuhnya. Ombak besar datang menerjang, namun bukan untuk mencelakakannya, melainkan untuk memulihkannya. Luka-lukanya perlahan hilang, digantikan kekuatan baru yang tak pernah ia bayangkan. Mulai hari ini, aku adalah Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Aku akan menjaga laut dan semua makhluk hidup. Pada momen itu, Kadita resmi berubah menjadi penguasa lautan yang anggun, kuat, dan dihormati. Didorong rasa penyesalan, Raja bersama prajurit, permaisuri, dan dukun mencari Kadita hingga tiba di pantai selatan. Mereka tertegun melihat perubahan sang putri. Kadita, maafkan ayah. Maafkan kami putri, kami telah salah menilaimu. Aku iri padamu, aku mengaku salah, Kadita. Laut telah memilihmu, Tuan Putri. Sebagai Ratu Laut yang baru, Nyi Roro Kidul tetap memiliki hati yang lembut. Ia tidak menyimpan dendam, tetapi ingin memberi pelajaran. Aku tidak membenci kalian, tapi ingatlah, jangan melakukan hal yang sama. Jangan iri, jangan menyakiti, dan jagalah alam. Sejak hari itu, Putri Kadita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Namanya abadi sebagai penguasa samudra yang menjaga lautan, makhluknya, dan menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi.